Halo Sobat MotoGP semuanya, hari ini waktunya seri MotoGP Lemang Prancis 2025. Dan berikut adalah jadwal MotoGP Lemang yang mana dimulai pada Jumat 9 Mei FP1 Moto.E jam 13.30 hingga jam 13.45 waktu Indonesia Barat. FP1 Moto3 pada jam 14.00 hingga jam 14.35. Lalu dilanjutkan oleh FP1 Moto2 pada jam 14.50 hingga jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk FP1 MotoGP dimulai 15.45 hingga jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian dilanjutkan pada practice Moto3 jam 18.15 hingga jam 18.50. Lalu kemudian practice Moto2 pada jam 19.05 hingga jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Lalu untuk MotoGP dimulai pada jam 20.00 hingga jam 21 waktu Indonesia Barat. Yang mana ini merupakan penentuan siapa saja yang bakal lolos ke kualifikasi 2 secara langsung tanpa harus melewati kualifikasi 1 atau Q2. Lalu pada hari Sabtu, FP1 Moto3 itu dimulai pada jam 13.40 hingga jam 14.10 waktu Indonesia Barat. Sementara FP2 Free Practice 2 Moto2 dimulai pada jam 14.25 diselesaikan pada jam 14.55 waktu Indonesia Barat. Sementara FP2 MotoGP itu dimulai pada jam 15.10 hingga jam 15.40. Lalu kemudian dilanjutkan kualifikasi 1 MotoGP yakni pada jam 15.50 hingga jam 16.05 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kualifikasi 2 MotoGP itu dimulai pada jam 16.15 hingga jam 16.30. Kemudian dilanjutkan pada kualifikasi 1 Moto3 pada jam 17.50 hingga jam 18.05 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kualifikasi 2 atau Q2 Moto3 yakni pada jam 18.15 hingga jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kualifikasi 1 Moto2 dimulai pada 18.45 hingga 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan kualifikasi 2 dimulai pada jam 19.10 hingga jam 19.25 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan pada sprint race yang mana akan dimulai pada jam 20.00. Ini ingat hari Sabtu besok malam Minggu itu ada sprint race jam 20.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Lalu kemudian main race Moto3 dimulai jam 16.00 hingga selesai. Lalu kemudian Moto2 main race dimulai dari jam 17.15 startnya sampai selesai. Lalu kemudian untuk seri MotoGP atau main race MotoGP itu pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Perlu diketahui cuaca di sirkuit Lemang biasanya berubah-ubah sehingga ini menjadi tantangan tersendiri guys bagi seluruh pembalap. Dan karakteristiknya sirkuit ini memiliki panjang lintasan sekitar 4,1 km dan 14 tikungan dengan rincian 9 tikungan ke kanan dan 5 tikungan ke kiri. Dan ini salah satu sirkuit legendaris di MotoGP guys. Selain itu, ini juga masuk kategori sirkuit yang sempit sehingga akan sulit untuk saling overtake. Secara catatan, dalam 5 musim terakhir selalu dikuasai oleh pabrikan Ducati yang mana pada 2020 itu dimenangkan oleh Danilo Petrucci, lalu kemudian 2021 Jack Miller, 2022 Enea Bastianini, 2023 Marco Bezzecchi, dan 2024 sang juara dunia yang menang yakni Jorge Martin. Sementara non Ducati terakhir yang pernah menang di sirkuit Lemang adalah Marc Marquez sendiri yang mana terakhir kali menang di seri ini yakni pada Prancis 2019. Sementara Pecco sendiri tidak pernah menang ya di sirkuit ini. Untuk pembalap dengan kemenangan terbanyak, pembalap aktif yang dengan kemenangan terbanyak masih dipegang oleh Marc dengan 3 kali dan seluruh kemenangannya dikuasai atau dimenangkan oleh Marc saat masih bersama Honda. Lalu bagaimana dengan pembalap yang lain? Pecco bukan berarti tidak punya kesempatan untuk menang karena sampai sejauh ini lap record dengan catatan
1 menit 30,450 detik masih dipegang oleh Pecco live recordnya. Dan untuk pemegang rekor kecepatan tertinggi yakni dengan 325,8 km per jam masih dikuasai oleh Brad Binder. Oleh sebab itu kira-kira siapa yang akan menjadi juara seri Le Mans 2025? Nah, prediksi saya Mark masih menjadi unggulan. Apalagi di sana cuacanya suka berubah-ubah kondisinya, kadang hujan, mix, sehingga biasanya kondisi seperti ini Mark adalah raja. Cuman sekali lagi, Mark bisa menjadi unggulan asal tidak kepedean seperti seri-seri sebelumnya. Kalau kepedean seperti seri-seri sebelumnya ya bisa zong lagi, guys. Nah, di sini juga ada pembalap tuan rumah yakni Fabio Quartararo dan juga Johan Zarco. Yang ini dua pembalap ini bisa memberikan kejutan seperti di seri kemarin, di seri sebelumnya. Selain Quartararo maupun Zarco, masih ada Pecco yang bisa menjadi kuda hitam dengan Alex Marquez. Dan jangan lupa pembalap-pembalap seperti Viñales yang saat ini berada di momentum bagus, serta pembalap lain seperti Morbidelli dan lain sebagainya bisa menjadi kejutan. Mungkin itu saja, sekian dulu dan bye-bye.